Kok. Oh, Nice. panjang lagi nih. Yoi, kali ini pengen ngomongin soal kekayaan kok. Aduh. Realita membangun kekayaan zaman sekarang. Beri aku hikmat ya Tuhan. Kok, gue mau nanya nih kok, menurut lo ya, zaman sekarang tuh jauh lebih gampang gak sih make money daripada 10 tahun yang lalu? Kalau dari personal opinion lo? Ini susah jawabnya. Based on gue ya. Iya. Dari zaman ke zaman menurut gue ada cara gampangnya masing-masing. Oke. Tergantung lu di dalam kolamnya atau enggak. Tiap gua zaman nangkep, ada gua kolamnya nangkep, gitu. gua Bahkan nangkep. zaman dulu kayak, oh kalau lu kenal sama si A, lu bisa dapat project dan tanah banyak. Zaman dulu. Bahkan ada zaman di mana dulu satu bank lu bisa bikin kartu kredit 7. Oh. Lu bisa bikin KTP 5. Lu bisa dapat funding dari 5 institusi dan itu terjadi di generasi old money. Zaman sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Cara mainnya beda. Zaman dulu bisa nggak bikin koin? Nggak bisa. Zaman sekarang bisa. Zaman dulu bisa nggak bikin robot trading dan dibikin skema Ponzi? Mungkin skema Ponzi-nya ada. Gayanya berbeda, tapi literasi orang pun beda. Ngerti gak? Penyebaran informasi zaman sekarang sama zaman dulu beda gitu loh. Tapi gue nggak bisa ngomong mana lebih gampang, plus minus. Lu di dalam kolamnya nggak? Lu di dalam how to play-nya nggak? Oke. Ngerti ya maksud gue? Zaman dulu, dagang. Lu bisa punya akses ke China, impor, dagang. Lu bisa gede banget. Bahkan lu bisa supply ke supermarket besar. Zaman sekarang lu bisa bawa pulang supply. Nggak bisa, zaman sekarang semua orang bisa berangkat, cari sendiri, bawa pulang barang baru dan barang yang sama. Bahkan banyak agentnya. Iya. Maka gaya mainnya beda. Gitu loh. Tergantung lu di dalam gamenya nggak? Dan mungkin kayak perkembangan teknologi sekarang mungkin yang menciptakan kolam baru kali ya. Kayak Betul. gitu ya. Dan bukan itu juga, menciptakan persaingan yang makin parah. I see. Gitu. Dulu informasi lu bisa impor mainan dari Cina, yang tahu mungkin segelintir orang. Nggak banyak. Sekarang semua orang tahu impornya dari sana. Ada pamerannya. Ada kelasnya kan? Iya, lu datang ke pameran besar di China, lu mau jadi pedagang, lu datang sehari nggak kelar lu keliling. Vendor semua. Iya benar. Beda-beda gitu loh. Yang jelas lu harus ngerti how to play-nya. The game-nya ya. Iya, kalau kita balik lagi. Zaman dulu untuk dapet lo dibayar menjadi bintang iklan segala macam di televisi sesusah apa? Susah banget. Susah. Zaman sekarang lu bikin konten viral, lu masuk semua televisi. Endorsement masuk semua. Benar juga. Beda game. Dari bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa Dari ya. lu penghasilan 5 juta sebulan bisa 100 juta sebulan kok tiba-tiba viral. Benar juga. I see. Oke kok, lanjut soal kaya. Kok menurut lu possible gak ya orang misalnya ngerintis nih dari nol jadi crazy rich? Crazy rich nih apa termnya? Crazy rich kayak tiba-tiba punya ratusan miliar hingga 1 triliun lah. Pokoknya kaya banget tiba-tiba kok. Tiba-tiba tuh jangka waktu berapa lama? Kalau tiba-tiba 50 tahun mah bisa-bisa aja. Sekitar 5-10 tahun. Oke. Nolnya nih nol semana? Nol. Nol maksudnya semua orang lulus kuliah mau lulus di Harvard juga balik Indonesia nol. Ya. Tapi kalau orang bisa kuliahin anak di US, nggak nol bapaknya. Semua orang bilang start dari nol itu valid. Oke. Kalau semua orang bilang gue start dari bapak gue nol, make sense, itu fair gamenya. Nol, mulai dari nol. Family-nya nol. Family nol. Nggak Fair ada ya? hutang tapi. Nggak ada utang, tapi Iya. nol. Iya. Tidak aja kayak, nih 5 miliar lu kelola deh jadi 50 miliar. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Kemudian dalam jangka waktu 5-10 tahun menghasilkan uang ratusan. Orang yang gue kenal sendiri yang dari bawah bener-bener susah, nggak bisa beli motor sampai sekarang bisa punya uang 100-200 miliar itu ada dari bisnis. Itu gue kenal langsung tapi itu butuh 12 tahun. 12 tahun. Iya. Nah, tapi mungkin biar teman-teman gak bingung lo harus ngerti gini. Menghasilkan jutaan sebulan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Beda cara main. Kita break dari awal deh biar teman-teman semua ngerti. Cara ngasilin 5-10 juta per bulan gimana? Sampai 50 juta gampang. Bukan gampang, simple. Profesional bisa. Setuju. Freelance bisa. Bisnis baru mulai kena momentum bisa. Dagang bisa ya. Cash flow game, dagang bisa. Sampai 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, cash flow game bisa. Gaji? Bisa. Ada orang gajian 300 juta, 400 juta ada. Iya. Why not? Bisa. 500 juta bisa. Nah, ngasilin income bersih 2 miliar sebulan. Genrenya udah mulai beda tuh. Iya. Mungkin bisa dilakukan sama siapa? Selebriti. Main badminton menang lomba.
Oke. Udah mulai beda nih gamenya nih. Iya, Okupansi yang bisa menghasilkan segitu pun beda. Lu ngomong kok artis bisa, iya. Tapi emang artis bisa 20 tahun bertahan eksis terus? Iya juga. Nggak bisa juga, ngerti nggak? Ketika lu ngasilin 1 miliar sebulan, cuman bisa ngasilin 3 tahun aja 30M, nggak nyampe 100. Iya. Ngerti ya? Maka cash flow game tadi, penting nggak? Penting banget. Sampai miliaran per bulan masih bisa. Tapi puluhan miliar per bulan dari cash flow game, susah. Hampir nggak mungkin kalau legal. Susah, lu you name it industrinya lah. Beauty, ya mungkin beauty bisa. Gue nggak ngerti, gue nggak berani ngomong, gitu loh. Tapi semua industri di dalam momentumnya bisa menghasilkan cash flow yang besar. Lalu bagaimana mengubah uang lu dari miliar ke puluhan atau ratusan miliar? Ada yang namanya pertama wealth multiplier. Tadi lu udah punya cash flow banyak, tiba-tiba lu punya modal 10 miliar, lu taruh di BCA 5 tahun, jadi 30 miliar, lu taruh di BCA 10 tahun. Itu investasi Jadi 100 miliar, itu namanya wealth multiplier. Cash flow lu udah cukup, lu dapat banyak, tebel, lo taruh di tempat-tempat yang bisa jackpot. Oke. Ngerti ya? Oke. Lu taruh di BTC setahun ini 10 miliar. Udah jadi berapa? 20-30 miliar. Tapi lu taruh 10 juta tiap hari teriak-teriak BTC, nggak guna. Jadi 30 juta. Oh, iya benar. Ngerti ya? Jadi tadi kita udah belajar namanya cash flow game, kemudian ada wealth multiplier. Kemudian jackpot ini ada leverage-nya lagi. Namanya apa? Valuation game. Orang kaya dari gini. Gue ngobrol sama orang. Gue pernah nanya, bapak lu usaha apa? Oh, bapak gue udah 30 tahun jual beli plastik. Kaya. Terus ada satu temen gue lagi, bapak lu kerja apa? Oh, bapak gue udah 20 tahun kerjanya jual beli company. Ini kaya banget. Jual beli company kayak Ngerti gak? Jadi ada beda di mana bisnis lu menghasilkan sama lu jualan bisnis dan lu menghasilkan. Nah itu tiernya beda tuh. Gue bikin bisnis A bisa menghasilkan 2 miliar sebulan, gede. Tapi bisnis yang menghasilkan 2 miliar ini bisa gue jual langsung 200 miliar. Itu namanya jual bisnis. Either merger acquisition, IPO. Ngerti gak? Startup goalsnya apa? Jual kan? IPO kan? Indian kan? Either yang beli private, masyarakat, perorangan. Kaskus dibeli di valuasi berapa dulu? Itu jackpot. Iya. Kasta tertinggi dari sebuah bisnis bukan bisnis sustain, tapi bisnis yang bisa dijual dengan valuasi tinggi. Makanya banyak kayak mungkin orang-orang terkaya itu sebenarnya kaya bukan cash liquid ya, tapi valuasi dari share yang dia punya ya kok ya. Dia bisa punya 10 company, 8 IPO. Itu kan udah multiplier. Nah, pertanyaannya, lu bisa lakuin itu dalam jangka waktu 5 tahun nggak? Perusahaan lo aja baru boleh IPO kalau sudah berapa tahun berjalan. Gimana dalam 5 tahun lu mengejar semua itu? Bentar lagi mungkin ada yang ngomong, kok 10 konglomerat di Indonesia kan? Ya lu dengerin kata gue 10 konglomerat di Indonesia ya begitu semua. Pasti punya perusahaan go public, lebih dari satu. Ntar mungkin punya bank sendiri, punya sekuritas sendiri, punya bisnis yang dijual valuasi sendiri, entah ke luar negeri, entah jual mall. Nangkap ya maksud gue? Jadi ketika lu sekarang masih jualan apa misalnya, lu jualan kopi. Ngomonginnya per cup. Nyentuh 200 miliar. Kalau lu jualnya ke satu Indonesia mungkin bisa. Ngerti gak? Tapi kalau lu ngomongin bisnis kopi lu yang sudah 200 cabang mau lu jual, jackpot. Beda cerita ya? Beda cerita. Oke. Beda game. Ngerti gak lu? Nah, yang perlu lu tahu adalah semua orang bisa nyebut diri mereka crazy rich kok. Bener gak? Bener. Yang lu perlu tahu adalah lu mulai kebayang. Orang kalau udah bisa bisnis pasti bisa bayangin lu tuh dapat duit dari mana. Ngerti gak? Mau lu bacot segimanapun, orang bisa bedain ini duit dari mana. Yang legit yang mana ya? Yang legit yang mana? Karena cara keluarin duit itu doang. Iya. Kecuali banyak hal di belakang layar yang kita nggak ngerti, itu never know. Ini gue non subject ya. Lo orang jangan kebiasaan. Gue ngomong apa di teks sana sini. Ini pure edukasi, jangan provokator lo orang. Terus kok gue mau nanya kok, untuk maksudnya individual yang udah crazy rich, maksudnya udah kaya banget, mereka tuh bisa jatuh miskin nggak ya kok gara-gara gaya hidup? Nggak bisa lah. Tapi apa yang bisa buat mereka jatuh miskin? Nggak bisa. Ada orang-orang gini, gaya hidup tuh sama mana sih? 50 juta per bulan udah oke, 100 juta per bulan udah oke, 300 juta per bulannya udah mulai bingung pakai buat apa. 500 juta per bulan, lebih bingung lagi mau pakai buat apa. Iya sih. 5 miliar sebulan, lu lebih bingung lagi mau pakai buat apa. Kecuali orang penghasilan 10 juta sama orang penghasilan 10 miliar, perutnya beda.
Yang 10 juta itu cuma bisa makan Hai Tilo sekali kenyang. Yang 10 miliar harus makan Hai Tilo 1000 kali. Nah itu bisa habis. Oke. Ngerti gak? Lu mau beli mobil, lu mau beli apa? Iya. Ngerti ya? Nggak bakal miskin mereka karena gaya hidup. Tapi banyak yang jatuh miskin karena tertipu investasi atau investasi salah. Atau resikonya sangat tinggi. Mereka berani hajar jeder. Habis. Itu yang bisa bikin mereka Kayak jatuh misalnya lu miskin. sekarang punya duit 20 miliar. Kalau buat kehidupan biasa-biasa lu nggak mungkin habis. Tapi lu misalnya 2022 deh. Itu 2021 ya gue lupa. Crypto bearish. Oh, oke. Nah, terus mikir, gila gue mau all in. Masuk dong 20 miliar. Ya diskon 80%, hilang aset lu. Kalau lu cut loss, ya kan nggak tahu kalau sekarang naik lagi. Cuma maksudnya nangkep ya, Iya, maksud gue ya. nangkep. Rasa percaya diri lu doang yang bisa ngebunuh lu. Kalau lu udah sekaya itu. Oke, dalam itu. Oke kok, gue pengen nanya lebih ke personal ya kok. Kok menurut lo apa sih yang harus dilakukan seseorang biar bisa punya lompatan income yang tinggi kok? Oke. Misal gue kerja Momentum jackpot. itu kayak apa tuh kok? Yang pertama, kita semua butuh doa guys. Karena Setuju. jackpot itu pure hoki. Setuju. Ya. Iya. Nah, tapi hoki kan ceritanya bisa diciptakan gitu ya. Nah, yang pertama, lo harus jadi orang yang punya capital. Capital tuh money ya kok? Money. Oke. Liquid. Karena banyak kesempatan datang membutuhkan dana liquid. Oke. Kebayang? Paham, Simple. kebayang. Sorry to say ya. Kerabat tuh lagi ada yang kalah judi dah. Simple aja, dia mau jual Rolex, gue lagi BU. Oke. Rolexnya 300 juta, gue jual 150, nih gue bayar cash sekarang. Minggu depan lu jual 250, untung cepet. Tapi untuk nyambut sesimpel, Peluang itu? ya kecerobohan orang aja lu butuh duit. Bener juga. Liquid. Yang kedua, lu butuh network, skill, sama knowledge. Kenapa? Momentum bisa datang ke setiap orang, tapi nggak semua orang ngerti cara kelola momentum. Oke. Ngerti gak? Bisa aja, lu lagi dapet jackpot, karena otak lu belum nyampe, lu nggak sadar lu dapet jackpot. Oke, nangkep. Kadang tuh kita sering banget kayak gitu. Karena otak kita nggak nyampe, kondisi yang kita sekarang kita kira nggak ada jackpot. Padahal belum tentu, bisa aja ada jackpot di sekitar kita. Tapi karena kita nggak ngerti, kita nggak bisa olahnya. Bener. Gitu loh. Iya. Itu biasa orang ngomong hoki itu kayak kesempatan ketemu kemampuan nih kok ya. Iya, Di kesiapan silang- lah. kesiapan. Betul. I see. Kok, gue mau nanya terakhir ya kok ya. Kok menurut lo tipe industri tuh menentukan income power seseorang gak sih kok? Banget. Tiap industri tuh punya tier gaji yang beda. Nggak usah nggak usah profesional. Influencer aja tiap industri rate-nya beda. Oh. Influencer keuangan, mahal bayarnya. Influencer lifestyle entertainment, lebih murah rate-nya. Influencer beauty, di atas entertainment. Itu aja rate-nya beda. Ya berarti ketika lu jadi profesional, lu ada di industri mana, itu udah pasti beda juga. Oke kok. Kok, kira-kira itu aja sih kok pertanyaan gue hari ini kok. Oke. Udah kebanyakan. So buat teman-teman disclaimer dulu, gue bisa ngomong kayak gini bukan karena gue udah nyampe sana. Kalian percaya atau nggak percaya terserah. Ini gue literally pure share dari apa yang gue tahu aja dan gue belajar dari mana, dari orang-orang yang sudah sampai sana. Oke. Jadi tidak ada unsur paling benar atau apapun, nggak ada. Tapi kalau ada yang bisa jadi berkat buat kalian, monggo dipelajari dan semoga bisa ngebantu hidup kalian secara langsung. So, thank you udah nonton. See you di the next episode.